Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwiana Paramita, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tujuan dan karakteristik bimbingan konseling di sekolah dasar. Poin yang akan kita bahas di sini yaitu 1. Pengertian bimbingan dan konseling. 2. Tujuan bimbingan dan konseling di SD. Dan yang ketiga, karakteristik bimbingan dan konseling di SD. Yang pertama ada pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada individu agar dapat mengembangkan kemampuannya seoptimal mungkin dan membantu agar siswa memahami dirinya atau self-understanding, menerima dirinya atau self-accept, mengarahkan dirinya self-direction, dan merealisasikan dirinya atau self-realization. Dan sedangkan konseling merupakan pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau yang disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang disebut konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada sehingga individu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, kemudian kita menuju ke tujuan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Tujuan umum dari bimbingan dan konseling yaitu yang pertama, membantu anak didik memahami diri sendiri dan yang berkaitan dengan kebutuhan lingkungannya. Kemudian, agar anak dapat membantu dirinya sendiri untuk mengadakan penyesuaian pribadi dan sosial, agar anak mampu melewati masa transisi dari lingkungan keluarga di rumah ke lingkungan teman sebaya dan guru atau sekolah, membantu proses perubahan dari kanak-kanak sebagai makhluk individu yang menonjol keunikannya menjadi makhluk sosial, menguasai bahan ajaran tuntunan kurikuler, memecahkan masalah-masalah belajar yang dihadapi murid, serta memahami anak usia sekolah dasar. Tujuan khusus dari bimbingan dan konseling yaitu bertujuan untuk membantu agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi sosial, belajar atau akademik, dan karir. Hal ini akan kita bahas di sini. Yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi sosial konseling. Yang pertama, memiliki komitmen yang kuat dan dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan, dan teman sebaya, sekolah atau madrasah, tempat kerja, maupun masyarakat pada umumnya. Yang kedua, memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain dengan saling menghormati. Kemudian, memiliki sikap positif atau respect terhadap diri sendiri dan orang lain. Bersikap respect terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya sendiri. Memiliki kemampuan berinteraksi sosial atau human relationship yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, atau silaturahmi dengan sesama manusia. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik atau masalah baik bersifat internal yang ada dalam diri sendiri maupun dengan orang lain. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Tujuan bimbingan dan konseling selanjutnya adalah yang terkait dengan aspek akademik atau belajar. Yang pertama, memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar yang dialaminya. Kemudian memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif seperti kebiasaan membaca buku, disiplin dalam belajar, mempunyai perhatian terhadap semua pelajaran, dan aktif mengikuti semua kegiatan belajar yang diprogramkan. Kemudian yang terakhir, tujuan
bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek karir. Aspek karir ini mungkin nanti akan didapat peserta didik ketika lulus sekolah dan memulai karirnya. Yang pertama, memiliki pemahaman diri yang terdiri dari kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan tentunya. Memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. Memiliki sikap positif terhadap dunia kerja dalam artian mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun tanpa merasa rendah diri, asal bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama atau halal kalau dalam Islam. Kemudian mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat. Keberhasilan atau kenyamanan dalam suatu karir sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan minat yang dimiliki oleh diri peserta didik. Nah, untuk mencapai tujuan bimbingan konseling yang tadi telah kita bahas, peserta didik harus mendapatkan kesempatan untuk 1. Mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya, mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya, serta rencana pencapaian tujuan tersebut, memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan dirinya sendiri, menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, kepentingan lembaga tempat bekerja, dan masyarakat tentunya. Kemudian menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya, dan mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal. Kemudian kita lanjut membahas karakteristik bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang pertama, bimbingan di sekolah dasar lebih menekankan akan peranan guru dalam fungsi bimbingan. Fokus bimbingan di sekolah dasar lebih menekankan pada pengembangan pemahaman diri, pemecahan masalah, dan kemampuan hubungan secara efektif dengan orang lain. Bimbingan di sekolah dasar lebih banyak melibatkan orang tua, murid, mengingat pentingnya pengaruh orang tua dalam kehidupan anak selama di sekolah dasar, karena pada tingkat sekolah dasar ini anak lebih bergantung pada orang tua tentunya. Kemudian bimbingan di sekolah dasar hendaknya memahami kehidupan anak secara unik. Program bimbingan di sekolah dasar hendaknya peduli pada kebutuhan dasar anak, seperti kebutuhan untuk matang dalam penerimaan dan pemahaman diri, serta menerima kelebihan dan kekurangan anak. Program bimbingan di sekolah dasar meyakini bahwa usia sekolah dasar merupakan tahapan yang sangat penting dalam tahapan perkembangan anak. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah peran guru dalam bimbingan dan konseling. Di sekolah dasar sendiri, kegiatan bimbingan konseling tidak diberikan oleh guru bimbingan secara khusus, beda seperti di jenjang pendidikan SMP dan SMA. Pada SMP dan SMA sudah memiliki guru BK-nya sendiri. Nah, sedangkan di SD, guru kelas harus menjalankan tugasnya secara menyeluruh, baik tugas menyampaikan semua materi pelajaran dan memberikan layanan bimbingan konseling kepada semua siswa tanpa terkecuali. Guru sekolah dasar harus melaksanakan semua layanan bimbingan konseling agar setiap permasalahan yang dihadapi siswa dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam berkata atau kekurangan dalam materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.